Saya Kristian, saya minat bertudung. Cuman bila saya bertudung, orang akan cakap saya mempermainkan agama orang. Padahal saya cuma mau menutup rambut saja. Besti yang cantik dan manis. Kalau kamu ingin memakai kerudung, pakai saja. Karena kita Kristen pun diperintahkan untuk memakai kerudung. Tapi ingat, kalau kita memakai kerudung tujuannya jelas, yaitu pada saat beribadah, berdoa, bernubuat, atau memuji memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dalilnya ada di 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16. Dan ingat, 1 Korintus 11 ini ditulis pada abad pertama. Jadi, Kristen sudah memakai kerudung sejak abad pertama. Ini adalah perintah Tuhan Yesus Kristus yang diilhamkan kepada Rasul Paulus supaya Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan dan memerintahkan supaya perempuan yang pada saat berdoa, bernubuat atau beribadah hendaklah menudungi kepalanya. Nah, jadi kalau kamu ingin memakai kerudung, pakai saja, yaitu pada saat beribadah, memuji memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Namun, kalaupun kamu ingin memakai dalam keseharian kamu, ya pakai saja. Karena kerudung, pakaian bukanlah milik agama tertentu dan kerudung tidak mempunyai agama. Kerudung bukan milik agama tertentu dan kerudung tidak mempunyai agama. Jadi, kalau kamu ingin memakai kerudung, pakai saja bestiku yang cantik dan manis. Selamat memakai kerudung. Tuhan Yesus memberkati. Kak, saya Kristian. Saya minat bertudung. Cuman bila saya bertudung, orang akan cakap saya mempermainkan agama orang. Padahal saya cuma mau menutup rambut saja. Besti yang cantik dan manis. Subhanallah, cantiknya. Semoga hidayat buat kita semua bagi umat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih doanya Besti, tapi mohon maaf, saya sudah dapat hidayah dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesuslah Allahku, juru selamatku, cintaku, dan segalanya bagiku. Oke, terima kasih. Salam toleransi. Siti. Kami keluarga umat muslim mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Bapak Isa Al-Masih pada hari Jumat 7 April 2023. Semoga amal ibadah diterima di sisinya. Maksudmu Bapak Isa Al-Masih siapa, saudaraku? Untuk Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih, bukan Bapak Isa Al-Masih, saudaraku. Kami tidak kenal Bapak Isa. Atau mungkin yang kamu tujukan untuk Yesus, tapi Yesus yang disebut Barabas ya. Karena memang Yesus yang disebut Barabas selamat dari penyaliban, gak disalibkan dia. Ya, Matius 27 ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Nah, tetapi kalau kita baca selanjutnya, orang Yahudi atau karena hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, maka mereka bertekad membebaskan Yesus Barabas dari penyaliban, tetapi Yesus yang disebut Kristus tidak bisa, harus disalibkan. Nah, makanya Tuhan Yesus memang benar-benar disalibkan 2000 tahun yang lalu, mati dan bangkit dari yang ketiga. Dan para sejarawan juga banyak yang menuliskannya ya, karena itu adalah peristiwa yang menggemparkan. Jadi Tuhan Yesus Kristus benar-benar mati dan bangkit pada yang ketiga. Itulah Tuhan Yesus itu adalah penyelamat kita. Karena begini, ketika Tuhan Yesus mengalami kematian, dia turun ke
dunia kerajaan maut, ya, ke dalam kerajaan maut untuk mengambil kunci kerajaan maut supaya kita ditebus dari kutuk kematian atau ditebus dari kerajaan maut, sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus berfirman, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati." Karena apa? Karena dia telah mengambil kunci kerajaan maut, sehingga yang percaya kepadanya, kuncinya kan sudah dipegang sama Tuhan Yesus. Jadi yang percaya kepadanya gak boleh masuk ke dunia kerajaan maut, gak boleh. Gitu maksudnya. Nah, kalau yang tidak percaya, ya karena mereka tidak percaya kepada penebusan di atas kayu salib, ya mereka tetap berada di bawah kutuk kematian kekal, ya. Nah, saudaraku, berdoalah kamu, semoga nanti kalau kamu meninggal, saudaraku, apakah kamu diterima amalnya atau tidak, harusnya kamulah yang berdoa untuk dirimu, ya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia bertahta di kerajaan surga dan dia akan datang kembali untuk menjemput umatnya yang percaya, tetapi sebagai hakim adil bagi orang yang tidak percaya. Terima kasih. Kami keluarga umat muslim mengucapkan turut berduka cita. Terus kitab Taurat kalian di mana, Uni? Karena kitab Taurat itu Aduh, Mikana ya, kalau bukan Mikana namanya kalau dia tidak selalu gagal paham dan tidak pernah paham, walaupun sudah detail kita jelaskan. Umat Islam itu mengimani Taurat, Zabur, dan Injil bukan berarti menjadikan kitab yang diberikan kepada Bani Israel itu menjadi panduan berkeyakinan, Mikana. Tapi kami diperintahkan percaya bahwa kitab Zabur, Injil, dan Torah itu diturunkan kepada Bani Israel. Ingat, kepada Bani Israel, ingat, kepada Bani Israel oleh Tuhan yang sama dengan Tuhan kami. Itu keimanan itu, percaya akan hal itu. Ini ibarat kata nih ya, saya memerintahkan anak saya yang pertama untuk percaya bahwa saya telah memberikan anak saya yang kedua uang. Nah, pertanyaannya, uang yang saya berikan ke anak yang kedua apakah menjadi milik anak pertama? Tentu tidak, Mikana. Karena anak pertama cuma diminta percaya bahwa uang yang diberikan ke anak kedua adalah uang yang dari orang tuanya yang sama dengan dia. Bukan berarti uang itu menjadi milik anak pertama, Mikana, tetapi itu punya anak kedua. Sama, kitab Torah itu punya Bani Israel. Lo kok nanya kitab Torah sama kami, mana kitab Torah kalian? Nah, kecuali kan kalian yang mengatakan bahwa kitab Torah itu juga untuk kalian. Padahal hukum Torah itu di dalam kitab kalian sendiri itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Ya, silakan dicek di dalam kitab Roma. Nih saya bacakan. Di dalam kitab Roma pasal 9 nomor 4. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji Mikana, Bani Israel. Nah, terlepas dari teman-teman Kristen yang meyakini bahwa kitab yang diturunkan kepada Bani Israel itu juga kalian imani sebagai tipologi Yesus lah, untuk apa, nubuatan salib lah, itu terserah kalian. Itu kan perspektif kalian. Nah, terkait hal itu jangan kalian berdiskusi dengan kami. Kalian debat aja dulu sama orang Yahudi. Apakah orang Yahudi mayoritas menerima hal itu, perspektif kalian? Kan begitu ya? Nah, jadi kalau nanya kepada kami mana kitab Torah kalian, ya aneh, Mikana. Sejak kapan umat Islam itu kitab sucinya adalah Torah? Karena kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Yang mana di dalam Al-Quran itu kami diperintahkan untuk percaya bahwa Taurat, Zabur, Injil juga diturunkan oleh Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Daud. Begitu konsepnya di dalam Islam, Mikana. Nah, masalahnya Mikana yang bukan Bani Israel ini kan sebenarnya juga tidak ada ketentuan hukum Torah kepada Mikana diturunkan. Sementara Yesus itu kan menebus kutuk hukum Taurat untuk pemegang kitab Taurat dong. Lah, Mikana kenapa kok bisa ikut tertebus gitu ya? Kan Yesus mengutuk Yesus kan menebus kutuk hukum Taurat. Lah, Mikana sejak kapan mengenal hukum Taurat? Kok bisa jadi tertebus juga gitu? Aneh kan, Mikana? Tapi bagi saya ini kan pertanyaan yang harusnya Mikana jawab sendiri gitu, yang mengatakan, ya Yesus kan gini, ya, itu kan perspektif Kristen. Kalau kita bertanya sama Yahudi, apa Yahudi memvalidasi apa yang Mikana yakini sekarang? Debat